Shalom warga kerajaan. Siapakah kingdom influencer in our family? Tentu saja seorang ayah, seorang bapak. Bapak adalah fondasi, bapak adalah akar sebuah pohon, dan bapak adalah progenitor, yaitu leluhur dari sebuah keluarga. Dan kita tahu kalau kita itu punya seorang bapak sorgawi, bapak rohani, dan bapak jasmani, kita menjadi satu pribadi yang mantap. Sayang sekali bahwa Nabi Elia tidak disebutkan siapa ayahnya. Dia cuma disebutkan orang Tisbe. Bayangkan kalau saya cuma disebut Timotius dari Surabaya. Dengan jelas ada nama orang tua saya, Teja Sukmana. Saudara yang kasih Tuhan, firman Allah mengatakan dia menjadi depresi yang berat. Ketika baru menghadapi ancaman dari seorang emak-emak. Dan apa yang terjadi? Dia minta mati. Tetapi Tuhan tidak membuang dia.
Tuhan mengirim malaikat untuk menguatkan. Kiranya lebih dari malaikat Roh Kudus comfort us. Dan dia memberikan kepada roti bakar. Apa itu? Firman Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Dan juga air dari sorga. Dan Roh Kudus selalu gambaran air, gambaran angin. Dan ketika dia bersembunyi di sebuah gua, pada saat itu dengan suara yang lembut Tuhan memanggil dia, apa kerjamu di sini Elia? Dia tidak berkata, aku pecat kau, kau memang tidak berguna. Dia berkata, apa kerjamu di sini? Dan kita tahu bagaimana ketika Allah berjalan di Taman Eden, in the cool of the day, dia berkata pada Adam, Adam, di mana engkau? Dan pada saat itu Tuhan berkata, aku tidak membiarkan kamu sendiri, masih ada 7.000 orang yang ku pelihara. Kiranya Tuhan memelihara kita sampai setia sampai akhir. Yang tidak pernah menyembah Baal. Baal zaman sekarang Mamon. Ya, dan kita tahu bagaimana saat itu Tuhan memberikan yaitu justru urapan baru, tugas baru. Pergilah kembali ke padang gurun di Damsik. Urapilah Hazael. Hazael adalah seorang komandan yaitu yang tidak terlalu penting di Aram, Syria. Dan juga Yehu, cucu Nimsi, sebagai raja menggantikan Ahab. Dan Elisha bin Syafat. Menarik sekali, nanti saya akan terangkan. Tetapi saudaraku, orang tidak dibuang, yang sudah gagal tidak dibuang. Jangan percaya kalau kita sudah ada harapan. God is the God of the second chance. Dan kita melihat bagaimana justru dia diberikan a new anointing, new assignment, tugas yang baru dan urapan yang baru yang merubah dunia. Dengan mengurapi, mengangkat raja Aram yang adalah musuh Israel, menunjukkan bahwa Tuhan punya kuasa atas seluruh kerajaan di atas muka bumi ini. Tuhan yang dahulu, sekarang dan selama-lamanya tidak berubah. Dan kita melihat bagaimana Elia menjalankan tugas itu. Dia berkata untuk menghancurkan dinasti pada Ahab, maka akan dipakai Hazael, kemudian Yehu, dan terakhir yaitu Elisha. Mari kita melihat firman Tuhan hari ini, bahwa kalau kita punya seorang bapak yang baik, itu satu keuntungan yang luar biasa. Ketika David ditanya, kenapa kamu begitu hebat? Hamba adalah putra daripada Isai, hamba Tuanku. Dia tidak malu. Isai seorang yang sangat sederhana, cuma punya beberapa kambing domba di kota kecil Bethlehem. Tetapi seorang yang punya seorang bapak dan menghormati oleh orang tuanya, maka dia akan diberkati dan dia akan jadi satu pribadi yang sangat mantap. Kita melihat, saudaraku, sekali lagi saya katakan, kita mesti punya hubungan baik dengan bapak jasmani kita, bapak rohani kita kalau bisa jadi satu, dan bapak surgawi. Dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus, dia sebutkan yang paling pertama yang dibutuhkan, Our Father in heaven, hallowed be thy name. Tuhan memberkati kita semua. Jadilah pribadi mantap dalam nama Yesus. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan keadaan bumi belum berbentuk, gelap gulita. Maka saudaraku, dia berfirman, let there be light. Yesus dia berkata, kamu pelita kecil. You are the light of the world. Positional righteousness is instant. The moment you believe, He declares you righteous. Many hunger and thirst for revival. Many hunger and thirst for a move of God. But not so many hunger and thirst for a righteous life. Jesus says, a city on a hill cannot be hidden. You may ignore it, you may dislike it, you don't want to have anything to do with it, but it cannot be hidden. It's telling you we're here. We represent something. We're shining. For yours is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen.
hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku
And the angels cry, holy, on creation comes Christ, holy, you are lifted high, holy, holy forever. King of people sing, holy to the King of Kings, holy.
Hebatnya tantangan, lebih hebat Tuhan. Ku berserah kepadamu, yang membelahmu, yang terlihat
mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Saudara, shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Haleluya, Tuhan Yesus baik selamanya baik. Dan kita mengucap syukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kadang kita sering kali kadang meninggalkan kita, tapi Tuhan dia Allah yang setia. Tetap menjadi tema dalam bulan kita sampai di akhir penghujung bulan Juni. God fighter, percaya diri di dalam Tuhan, menjadi pengaruh dengan kepercayaan diri dari Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang membackup hidup kita. Karena Tuhan yang memberikan dukungan dalam hidup kita. Kalau kita bilang kanan kiri, katakan kita punya degengan pusat. Katakan kanan kiri, kita punya degengan pusat. Siapa? Tuhan Yesus. Dia adalah pusat di atas segala-galanya. Dia adalah raja di atas segala raja. Kalau kita punya degengan yang lebih tinggi, yang punya posisi saja sudah bangga, tetapi kita lebih bangga degengan kita, juru selamat kita, Tuhan Yesus. Amin. Dia yang menjamin hidup kita, dia yang memelihara hidup kita, dia yang selalu menyertai kita. Dia Allah. Amin. Kita masuk dalam firman Tuhan yang diberikan tema yaitu courageous in what, atau kalau dalam bahasa Indonesia berani mewujudkan perubahan positif di dunia. Berani mewujudkan perubahan positif. Ini bukan satu hal yang mudah. Kalau kita menggunakan kekuatan kita, apalagi di hari-hari yang seperti ini, apa yang akan kita lakukan? Tentu banyak tantangan. Tetapi firman Tuhan itu selalu up to date. Firman Tuhan itu selalu baru. Firman Tuhan selalu memberikan kekuatan. Itu adalah firman Allah. Di tengah keadaan yang saat ini kita hadapi, maka kadang kita apa mengeluh, terus zaman ini zaman biye. Kok keadaannya semakin tidak menentu. Dunia boleh tidak menentu, tapi firman Tuhan itu pasti. Di luar sana, kepastian itu menjadi hal yang samar-samar, tetapi di dalam Tuhan Yesus, kepastian itu sungguh ada. Bahkan firman-Nya sendiri katakan, masa depan itu sungguh ada, dan pengharapan kita kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Itulah janji. Kita akan lihat satu tokoh dalam Alkitab, bagaimana hidupnya mengalami satu tantangan, menjadi tawanan, tetapi dia bisa menjadi dampak, bisa memberikan pengaruh positif bagi sekelilingnya. Biarlah Tuhan pun juga akan memakai kita untuk mengubah keadaan. Kita tidak dipengaruhi oleh keadaan, tapi kita mempengaruhi keadaan. Karena ada kuasa yang membackup kita, ada degengan pusat yang selalu mendukung kita. Tuhan Yesus ada di dalam kita. Amin. Kita lihat di dalam kisah dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di dalam Daniel 3 ayat 1 sampai 30, nanti bisa Bapak Ibu baca di rumah. Ini tentang perapian yang menyala-nyala, di mana Raja Nebukadnezar
itu membuat sebuah patung, dan patung itu harus disembah. Kita lihat bagaimana sikap itu juga termasuk di dalamnya, itu ada Daniel juga, Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadapi satu tantangan seperti itu. Kadang iman kita diperhadapkan di sini, iman kita dipertaruhkan. Masihkah kita menjaga, memelihara iman percaya kita kepada Yesus, atau kita meninggalkan? Bahkan dari hari ini pun iman percaya kita dipertaruhkan. Apakah kita tetap menjadi orang-orang yang percaya Yesus, atau meninggalkan Yesus tapi mempunyai banyak keuntungan bagi dunia yang menawarkan? Tetapi kita harap bahwa seperti Sadrak dan Abednego tetap mempertahankan imannya, tetap berdiri seperti lagu tadi dikatakan, sekali Yesus tetap Yesus, sekali Yesus selamanya tetap Yesus. Itulah iman dasar kita. Mengapa di sini Sadrak, Mesak, Abednego itu memiliki keberanian? Apa sih rahasianya? Yang menjadi pertanyaan, apa sih yang menjadi kekuatan, kemampuan dari Sadrak, Mesak, Abednego itu memiliki keberanian? Kalau kita perhatikan, ini Sadrak, Mesak, Abednego ini menjadi seorang tawanan, posisinya sebagai tawanan, dan dia bekerja untuk kerajaan. Dan bagaimana dia bisa bertahan tantangan, menghadapi tantangan yang besar? Raja yang mengutus, raja yang memberikan titah, raja yang mengeluarkan satu perintah untuk menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar. Dan di situ dikatakan, barang siapa yang tidak menyembah dewa Raja Nebukadnezar yang dibuat, dia akan dimasukkan dalam perapian yang menyala. Kita lihat di sini. Yang pertama, keberanian dari Sadrak, Mesak, Abednego karena dia mengenali. Karena apa? Mengenali Tuhan dengan benar. Sadrak, Mesak, Abednego mengenal Tuhan, siapa dia yang Tuhan sembah, itu dengan benar. Tanpa kita mengenal Tuhan secara benar, tidak mungkin kita bisa mempertahankan ini. Tanpa kita mengenali siapa Yesus, akan mengalami Yesus secara pribadi, tidak mungkin orang itu akan bertahan untuk tetap percaya pada Yesus. Tetapi pengenalan Tuhan yang benar, dia akan membuat dia tetap berdiri kepada Tuhan. Kita lihat di dalam ayat sebelumnya, Daniel 1 ayat 6 sampai 7. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka, yaitu Daniel diberi nama Belsasar, Hanaya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Ini perhatikan yang penting. Daniel berpendapat untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya lah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan diri. Mereka tahu apa yang tidak disukai Tuhan dan yang disukai Tuhan. Itu pentingnya mengenal Tuhan cara benar, mengenal pribadi Tuhan cara benar. Dia tahu kalau kita mencintai Tuhan, pasti tahu kan apa yang Tuhan gak suka, apa yang Tuhan suka. Ya karena itu apa? Berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Pegawainya bingung, loh nanti kalau kamu kurus gimana? Kamu gak makan makanan santapan raja? Lihat saja, dia apa? Tetap makan sayur, sehat. Dan hasilnya pada saat waktunya selesai, dia menjadi orang yang luar biasa. Saat kita menyenangkan hati Tuhan, ya, karena kita mengenal Tuhan, hidup kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan juga akan diam. Dikatakan ayat berikutnya,
kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedangkan Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Tuhan yang bahkan firman Tuhan katakan juga apa? Tuhan akan menyatakan isi hatinya kepada orang yang dekat, kepada orang yang dianggap sebagai sahabat. Tentu seorang sahabat akan mengenali dengan benar siapa sahabat. Siapa sahabat kita? Yesus. Kenali Yesus dengan benar. Saat kita mengenali, saat kita dekat dengan benar, hidup kita pun Tuhan juga akan pelihara. Hidup kita pun Tuhan juga akan jamin. Bahkan dikatakan keempat pemuda Allah memberikan pengetahuan. Tuhan singkapkan pengetahuan. Tuhan berikan karunia. Tuhan berikan kepada membuat perbedaan antara orang-orang yang dekat dengan Tuhan dan orang-orang yang di luar Tuhan. Maka dikatakan juga pada saat selesai dari dipersiapkan orang-orang cakap, orang-orang yang pintar-pintar di istana raja itu, raja bercakap-cakap dengan mereka. Dikatakan dan di antara mereka sekalian tidak didapati orang yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu kepada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jambi di seluruh kerajaan. 10 kali lebih cerdas. Siapa yang memberi? Tuhan. Siapa yang memberikan kemampuan? Yesus. Tuhan yang memberikan kemampuan. Itulah Tuhan kita. Sehingga apa yang dilakukan oleh pemuda itu, Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel, memberikan pengaruh yang positif. Sebab raja langsung wow, 10 kali lebih cerdas dari orang-orang yang berilmu. Berarti apa? Kalau kita orang-orang standar, orang-orang pintar, itu dia pintarnya lebih dari 10 kali lipat. Jeniusnya kayak apa? Kalau di tes IQ nomor berapa ya munculnya? Kalau di tes IQ itu mungkin sudah, kalau 10 kali lipat error itu mungkin tesnya ya. Ini loh orang-orang yang hidupnya menyenangkan Tuhan, orang-orang yang hidupnya benar-benar mengenali Tuhan. Tuhan juga akan beri. Sehingga hidupnya menjadi hidup yang memberikan pengaruh. Sehingga setiap keputusan yang raja ambil setelah ditanyakan kepada pemuda, sehingga walaupun tidak menjadi raja, tapi bisa mempengaruhi keputusan raja. Itu adalah dampak yang luar biasa, dampak pengaruh yang luar biasa dari seorang anak-anak muda yang dipakai Tuhan. Mereka akan kenali dengan baik siapa Tuhan. Kenali dengan baik saat ini siapa Allah yang kita sembah, siapa Allah yang kita muliakan, dan apa sih kesenangan Tuhan. Kesenangan Tuhan, Dia ingin dipuji, dimuliakan, dan diangkat. Amin. Dia Allah yang rindu selalu bersekutu dengan kita. Bahkan isi hati Tuhan ingin selalu mencurahkan kasih setianya kepada kita. Pahami siapa Tuhan, kenali sungguh-sungguh siapa Tuhan melalui apa? Dalam firman. Firman Tuhan adalah isi hati Tuhan untuk kita bisa mengenal siapa Tuhan dengan benar. Bahkan juga ada RSK yang gereja juga fasilitasi itu apa? Untuk mengenali siapa Tuhan, sehingga kita tidak salah
menganggap Tuhan itu seperti apa. Tapi kita paham. Ayo kita masuk dalam kelas-kelas pengajaran, dalam konsep, dalam ibadah, persekutuan. Itu membawa kita pengenalan kita lebih dalam lagi pada Tuhan. Bahkan kalau kita mengira, ibadah tiap minggu ya itu aja, kita paling datang duduk puji Tuhan pulang. Tapi saat kita mau merespon setiap kebenaran, Tuhan membangkitkan iman kita, membangun kerohanian kita. Yang pertama, mereka berani karena mengenal siapa Tuhan itu semua, sehingga hidupnya menjadi hidup yang berdampak dan menjadi pengaruh. Yang kedua, katakan ada kesatuan hati. Di dalam kesatuan hati itu pasti ada satu perkara yang luar biasa. Di dalam kesatuan hati. Dan pada saat raja bermimpi, nah ini sudah. Tadi pemuda dikasih karunia apa? Pengetahuan, kepandaian, kecerdasan, dan juga Daniel bisa mengartikan mimpi, diberikan sesuatu karunia yang luar biasa. Nah pada saat itu raja bermimpi dan dia undang semua orang-orang pintar di istana untuk mengartikan mimpi. Tidak ada satupun yang bisa mengartikan mimpi. Sehingga apa konsekuensinya? Semua orang pintar akan dibunuh karena tidak bisa mengartikan mimpi raja. Wes, tidak bisa mengartikan mimpi. Sudah, besok dibunuh semua orang-orang yang ada di istana, orang-orang pintar, termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apa yang mereka lakukan saat mendengar berita itu, saat nyawanya juga terancam? Ya dikatakan apa? Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael, dan anak Asalia dan teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang yang bijaksana yang ada di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan pada Daniel dalam suatu penglihatan malam, dan Daniel memuji Allah semesta alam. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan. Amin. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan Tuhan itu tahu segalanya. Diartikan kok mimpinya, Tuhan memberikan pertolongan. Hingga dikatakan, Daniel berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu raja memuliakan Daniel dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya yang menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedangkan Daniel sendiri tinggal di istana raja. Kalau kita perhatikan di sini, suka duka dihadapi bersama dalam kesatuan hati. Dalam kesatuan hati. Karena apa? Saat kita bersehati, bersepakat, Tuhan akan menyatakan kuasa. Bahkan firman Tuhan katakan, bila 2 atau 3 orang berkumpul bersepakat, bersepakatnya apa? Bersehati, maka Tuhan akan menyatakan kuasa. Maka Tuhan akan mendengar setiap doa-doa. Untuk kita bisa berani menjadi pengaruh yang positif, selain kita mengenal Tuhan secara benar, kita harus mempunyai kesatuan hati dengan komunitas. Komunitas yang saling mendoakan, komunitas yang saling mendukung, komunitas yang saling menguatkan saat kita tidak kuat atau saat kita lemah. Butuh sebuah komunitas. Oleh karena itu pentingnya komsel.
komunitas Mesiani, Komsal, komunitas saling. Karena apa? Di situ kita dibangun usaha. Siapa di sini yang belum ikut Komsal? Siapa yang belum ikut Komsal? Ayo gabung. Karena itu adalah sebuah komunitas. Kalau kita minggu nggak bisa maksimal, benar nggak? Mau jagungan, mau sharing, terlalu banyak orang. Tapi dalam Komsal kita bisa saling berbagi, saling menguatkan, saling menumbuhkan masing-masing. Berdoa bersama, berdoa sama, sehingga Tuhan menyatakan kasih pasang, kesatuan hati. Memang sih ada dalam kesatuan hati kita sering digeser. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Itu yang terjadi. Karena apa? Itu untuk membentuk hidup kita, membentuk karakter kita. Itu semua karena Tuhan mengasihi. Ayo, di mana komunitasmu? Terus jangan kita masuk dalam komunitas yang sama. Saat kita masuk dalam komunitas yang sama, ujung-ujungnya pun, jalannya pun akan sama. Oleh karena pastikan kita dalam komunitas yang benar, komunitas yang hidup mencintai Tuhan, komunitas yang mau hidup menyenangkan hati Tuhan, komunitas yang mau dibina, dididik, diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Siap? Siapa komunitasnya? Kalau belum Komsel, ayo ikut Komsel, supaya kita dalam komunitas yang benar. Siap, Bapak Saudara? Siap. Nanti Komselnya mulai berkembang. Haleluya. Ada kesatuan hati. Karena apa? Dalam kesatuan hati di situ Tuhan akan menyatakan kuasa. Bukan lagi Superman, tapi super tim. Tuhan pun juga bekerja sama. Dan Tuhan katakan apa? Mau menjadikan kita rekan sekerja Allah. Apakah Tuhan tidak bisa melakukan semuanya? Bisa. Tapi Tuhan mau menjadikan kita super tim, bukan Superman. Ada kesatuan. Dan berikutnya, apa yang membuat mereka bertahan di tengah situasi bahkan memberikan dampak yang luar biasa? Mereka memiliki iman. Pasti mereka memiliki iman yang teguh. Karena apa? Sudah mengenal Tuhan yang benar, sudah mengetahui siapa Tuhannya. Dia dalam komunitas yang tepat. Pasti mereka akan mempunyai iman yang teguh. Dan yang 2 ayat 17-19, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa-dewamu dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Ini dalam situasi saat Raja Nebukadnezar membangun dewa, yaitu patung emas, dan dia memberikan perintah untuk setiap orang untuk menyembah patung itu. Tetapi Sadrak Mesach Abednego tidak melakukan. Karena yang pasti saat dia menyembah selain Tuhan, itu menyakitkan hati. Ingat 10 perintah Allah. Yang pertama, 10 perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Jangan membuat bagimu patung atau apapun yang menyerupai yang ada di atas langit, di bumi dan bahkan bawah bumi, dan jangan jujur. Berikutnya dikatakan, sebab aku Tuhan Allah yang cemburu. Tuhan tidak mau diduakan, Dia Allah yang cemburu. Perintah Tuhan yang pertama, jangan ada padamu Allah lain. Dia mengenal Tuhannya, dan saat keadaan seperti apapun,
Dia mengenal Tuhannya dan mencintai Tuhannya. Bahkan dipanggil Sadrak Mesak Abednego saat suara seruling bunyi-bunyian dimainkan, sembahkan dewa yang kami Tuhan. Tapi apa yang dikatakan? Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Ayat yang benar. Tetapi seandainya Tuhan tidak menolong, saat itu ya mati. Benar ya? Logikanya manusia seperti itu ya. Seandainya Tuhan tidak menolong, aku tidak akan menyembah. Jadi kasarnya gini, wes aku percaya Tuhan, aku tidak akan menyembah patung. Seandainya aku mati pun aku siap. Itu pernyataan sederhana. Aku nggak mau nyembah Allah, walaupun aku mati aku siap. Sehingga raja itu murka, perapian itu dipanaskan 7 kali lipat. Apa yang terjadi? Diikat 3 orang ini, dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala yang sudah dipanaskan 7 kali lipat. Bahkan orang yang ngangkatnya pun firman Tuhan katakan apa? Mati karena apa? Panas. Tapi apakah Tuhan diam saat kita mempunyai iman yang benar kepada Tuhan? Saat kita menyerahkan hidupnya kita kepada Tuhan, pasrah bombokan kepada Tuhan, maksudnya berserah total kepada Tuhan. Tidak, Tuhan akan menjadi pembela dalam hidup kita. Saat kita sungguh-sungguh mengenali Tuhan, ingat Tuhan juga akan mengasihi. Dan saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan yang akan bertindak. Sehingga raja itu bingung. Akhirnya ayat berikutnya dikatakan, kemudian terkejutlah raja, ini bukannya sama. Dikatakan, lalu bangun dan dengan segera berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar raja, 3 orang Sadrak Mesak katanya. Tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Penolong Tuhan itu benar. Sehingga menjadi kesaksian bagi semua orang. Menjadi kesaksian, menjadi pengaruh yang positif, memberikan dampak yang positif. Bayangkan perapian yang menyala-nyala panaskan 7 kali lipat, bahkan yang mengusungnya aja mati kepanasan. Dia firman Tuhan katakan apa? Dengan bebas berjalan-jalan di dalam api. Siapa yang membuat kalau bukan Tuhan? Apa yang gak mungkin bagi Tuhan? Semuanya mungkin. Mungkin Tuhan membuat api itu menjadi AC yang sejuk sehingga dia bisa berjalan-jalan. Di luar logika. Di luar logika. Makanya ada satu kalimat yang pernah saya dengar, yang mematikan iman kita itu logika. Karena apa? Iman tidak bisa dipikir secara logika, gak nyambung. Tuhan yang bukan. Kalau Tuhan bisa dipikir secara logika, dia bukan. Ada amin? Apa yang gak mungkin bagi Tuhan? Api itu panas, orang bisa berjalan-jalan. Lima roti 2 ikan itu dikali berapa? Kok bisa menjadi 5.000? Di luar logika. Di luar logika. Apa yang Tuhan tidak bisa buat? Oleh karena itu kenali siapa Tuhan. Pribadi yang dikasih. Sehingga dikatakan berkatalah Nebukadnezar inilah, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya, dan
melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Kasusnya seperti ini. Ini loh benar-benar Allahnya Sadrak Mesak Abednego itu luar biasa. Bahwa dia melanggar titah, dia tahu apa yang tidak Tuhan sukai. Jangan ada Allah lain di hadapan. Jangan menyembah Tuhan selain Yesus. Pertolongan Tuhan itu nyata. Pertolongan Tuhan itu pasti terjadi sehingga hidup kita hidup dalam mujizat sejati yang Tuhan sediakan. Ada amin? Ada amin? Luar biasa. Sebab itu ini yang lebih kerennya lagi. Aku mengeluarkan perintah, Raja Nebukadnezar itu mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun dia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan bumi. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan sejarah demikian. Akhirnya apa? Mempengaruhi keputusan raja. Dan saya percaya pada saat itu mungkin apa ya, kalau kita secara bayangkan kejadian seperti itu, banyak orang yang mengenal Allahnya Sadrak Mesak Abednego. Terjadi revival di daerah itu, terjadi kebangunan rohani. Mereka percaya kepada Yesus karena apa? Karena mereka melihat secara langsung akan perbuatan Tuhan. Bahkan hari-hari ini kita adalah suratan Kristus yang kemuliaan yang dibaca oleh semua orang. Melalui hidup kita, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Saya ringkas dalam satu kalimat. Mengenal Tuhan yang benar akan membagikan kesatuan hati. Kesatuan hati akan menghasilkan iman yang teguh. Iman yang teguh akan memunculkan keberanian untuk hidup berdamai untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kenali siapa Tuhan. Sebab Engkau yang layak menerima roti tinggi. Mari kita angkat roti tinggi. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan di sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk segala pemeliharaan sampai pada hari ini. Dan kami ingin mengingat bahwa Tuhan itu sangat baik, dan kami mengangkat roti tinggi, dan kami mengucap syukur untuk segala penebusan dan karya-Mu yang sempurna. Bukankah roti yang saat ini kita tinggikan ini benar-benar merupakan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus? Mari kita terima dalam Yesus.
Terima kasih Tuhan untuk pencurahan darah-Mu dari kayu salib, menebus kami, membebaskan kami, mengubah untuk menjadi berkat dalam hidup kami. Dan saat ini kami ucap syukur untuk cawan yang berisikan anggur, yang atasnya kami ucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Bukankah cawan yang saya tidak tinggikan ini benar-benar merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus? Amin. Mari kita terima dalam nama Yesus. Sikaralaba, sikaralaba, ya Allah. Haleluya. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur di pagi indah hari yang baru ini untuk menyatakan firman Tuhan yang sempurna bagi kami anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-berkat yang kami terima di hari-hari yang telah kami lalui. Pada saat
ini Tuhan, kami akan mempersembahkan persembahan umum, baik pun persembahan khusus untuk regenerasi. Tuhan, kiranya Kau berkati tangan-tangan kami Tuhan, Engkau sucikan Tuhan. Biarlah Tuhan, persembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan persembahan kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kuasamu berkat yang kekal, berkat yang tidak pernah habis di sepanjang hidupmu bahkan sampai generasi